Kau sedang menggodaku, tanya Rehan masih tak bergerak dari posisinya. Tidak tuan, saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Meski itu istri siri, Kinarah kini beralih, membuka dasi Rehan. Ia tak sadar, sedari tadi, mata Rehan tak lepas dari menatap wajahnya. Setelah melepaskan dasi, kini Kinarah pun membuka kancing kemeja suaminya satu persatu. Kau benar-benar sedang menggoda aku, bisik Rehan, menahan tangan Kinarah yang sedang. Tidak tuan, Kinarah mendadak menjadi gugup saat Rehan menatap tajam dirinya. Tidak, tapi kenapa aku tergoda? Tanya Rehan tersenyum sinis, lalu melangkah maju membuat langkah Kinarah refleks mundur. Saya tidak tahu, sahut Kinarah menunduk. Karena aku sudah terlanjur tergoda, kau harus bertanggung jawab, ujar Rehan, lalu melepaskan tangan Kinarah dan pergi duduk di ranjang sembari bersandar. Senangkan aku, titah Rehan membuka. Iya. Kinarah pun berdiri kikuk, tak harus melakukan apa. Apa aku menyuruhmu hanya berdiri di situ? Tanya Rehan dingin. Kinarah pun langsung tersadar dan mendekati suaminya. Apa yang harus saya lakukan, tuan? Tanya Kinarah gugup. Senangkan aku, titah Rehan. Senangkan bagaimana? Apa Anda ingin makan sesuatu? Tanya Kinarah dengan tampang polosnya. Rehan pun langsung menyentil keningnya Kinarah dengan keras hingga wanita itu meringis. Bodoh, itu saja tidak tahu, dasar bodoh, caci Rehan. Kinarah pun hanya menunduk saja sembari memegang keningnya. Apa yang ada di otakmu itu hanya makan saja. Aku minta disenangkan di ranjang, bukan meja makan, lanjut Rehan kesal. Maafkan saya tuan, saya memang bodoh, ucap Kinarah memukul-mukul kepalanya. Melihat itu, Rehan langsung memegang tangan Kinarah, menghentikan apa yang dilakukan istrinya itu. Iya, kau memang bodoh, ujar Rehan tersenyum mengejek. Apa kau sudah makan? Tanya Rehan mendekatkan wajahnya. Posisinya mereka ini sama-sama duduk di atas ranjang dan saling berhadapan. Sudah tuan. Kinarah menjadi sedikit grogi saat Rehan mendekatkan wajahnya. Kalau kau ingin pasanganmu merasa senang saat melakukan ini, kau harus melakukannya dengan sepenuh hati dan juga lambat. Aku suka yang lambat-lambat, karena itu harus penuh kelembutan seperti ini. Jelas Rehan memperagakan apa yang baru saja ia katakan. Seperti yang dikatakan Rehan sebelumnya, ia memang suka hal-hal lambat. Itu lebih menyenangkan baginya daripada tergesa-gesa. Kau suka? Tanya Rehan menatap kedua bola mata Kinarah. Wanita itu pun mengangguk ragu. Jika ia mengatakan tidak, mungkin ia akan dilempar dari jendela kamar. Melihat Kinarah mengangguk, Rehan pun tersenyum sinis. Malam pun berlanjut dengan semestinya. Kali ini tak ada tangis seperti malam-malam sebelumnya. Tepat tengah malam, Rehan terbangun dari tidurnya. Ia mendadak haus. Ia pun duduk dan mengambil segelas air yang ada di atas nakas. Setelah meneguk air itu setengah, ia kembali berbaring dan menghadap ke arah Kinarah. Tangannya tiba-tiba gatal, ingin membelai rambut wanita muda di sampingnya itu. Kau benar-benar menggoda, ucap Rehan pelan, lalu memeluk Kinarah dan kembali tertidur. Keesokan paginya, Kinarah kembali bangun di waktu subuh. Ia mulai membiasakan diri untuk bangun subuh dan menunaikan sholat subuh. Meski sering bolong saat melakukan ibadah 5 waktu, tapi ia tetap akan berusaha untuk berubah. Saat wanita itu hendak pergi ke kamar mandi, sebuah tangan kekar memeluknya. Mau kemana kau? Tanya Rehan dengan tatapan mengantuk. Laki-laki itu terusik dengan lampu yang menyala terang. Saya ingin ke kamar mandi, tuan. Saya ingin sholat subuh, jawab Kinarah gugup melihat tatapan mengintimidasi suaminya. Sholat subuh? Tanya Rehan dengan kening berkerut. Iya tuan, Anda mau sholat juga? Kita sholat bersama, ajak Kinarah.
Kau duluan saja, ucap Rehan langsung melepaskan Kinara dan kembali menarik selimutnya. Kinara pun langsung pergi ke kamar mandi, meninggalkan Rehan yang memilih kembali tidur. Entah kenapa laki-laki itu tak pernah terlihat melaksanakan sholat. Setelah selesai mandi dan mengambil air wudhu, Kinara langsung menunaikan sholat subuh. Diam-diam ada dua bola mata yang memperhatikannya dari balik celah selimut. Tuan, ada asisten Steve di bawah. Kinara mencoba membangunkan suaminya yang belum kunjung bangun dari tadi. Apa laki-laki ini tak berniat pergi bekerja? Oh iya, kan dia bos. Kinara hampir saja lupa. Saya akan menyiapkan air, seru Kinara merasa bahwa suaminya ini sudah bangun dan mungkin akan segera mandi. Kinara pun masuk ke kamar mandi lalu menyiapkan air hangat untuk suaminya. Namun tiba-tiba saja dua tangan kekar melingkar di perutnya. Kepala Rehan tampak bersandar di kepala Kinara. Anda ingin mandi? Saya akan keluar, ucap Kinara gugup. Saat ia berbalik, ia langsung menutup matanya dengan kedua tangannya. Kenapa kau menutup matamu, ha? Tanya Rehan melepaskan pelukannya. Mengapa Anda tak memakai? Tanya Kinara malu melihat suaminya. Kan memang dari semalam aku tak memakainya. Aneh, jawab Rehan malas lalu masuk ke dalam bathtub. Keluar sana, siapkan sarapanku, titah Rehan. Kinara pun mengangguk patuh lalu keluar dengan berjalan membelakangi suaminya. Melihat itu Rehan tiba-tiba saja tersenyum. Dasar aneh. Setelah selesai mandi, Rehan langsung memakai pakaian yang sudah disiapkan Kinara dan diletakkan di atas kasur. Sudah lama ia tak dilayani oleh istri seperti ini. Kalau dengan Sarah, wanita itu malah masih tidur jam segini. Terpaksalah pelayan yang melakukannya. Entah kenapa ada secuil rasa senang di hati Rehan mendapatkan perlakuan manis. Yah, menurutnya ini sangat manis. Setelah memakai pakaian rapi, Rehan pun turun untuk sarapan. Di sana sudah ada Steve dan juga Bibi Ella. Kinara tampak berbicara dengan Steve dan laki-laki itu pun menanggapi sekenanya saja. Jangan bicara dengannya, ujar Rehan menyentuh pipi Kinara lalu duduk di kursinya. Kinara pun tak bertanya kenapa, ia hanya mengangguk dan ikut duduk. Wanita itu langsung mengoleskan selai coklat di roti suaminya. Anda tidak sarapan, Tuan? Tanya Kinara pada Steve yang ditanya pun langsung mengangkat kepalanya. Saya sudah sarapan tadi, Nona. Steve menjawab dengan sedikit tersenyum. Sudah kubilang jangan bicara padanya, tegas Rehan mencengkeram dagu Kinara agar menatap ke arahnya. Jangan bicara apalagi memandangnya. Lanjut Rehan membuat Kinara bingung sekaligus takut. Laki-laki ini sangat aneh pagi ini. Baik Tuan, dia ini kenapa sih? Apa Sarah keluar malam ini? Tanya Rehan pada Steve. Kini mereka berdua sudah ada di dalam mobil menuju perusahaan. Tidak Tuan, jadi kau masih mengikutinya? Tanya Rehan masih fokus dengan ponselnya. Iya Tuan. Kau tidak mengindahkan peringatanku kemarin ya? Rehan menendang keras kursi kemudi dengan mata yang masih fokus pada ponsel. Maafkan saya Tuan, Steve hanya bisa meminta maaf untuk segala yang ia perbuat. Padahal semua ini demi kebaikan tuannya juga. Tetap ikuti dia Steve, aku menarik kata-kataku kemarin. Baik Tuan, entah mengapa aku mulai meragukannya. Dulu aku menerima alasannya tak ingin hamil, tapi jika ada yang lebih parah dari itu, maka aku tak akan segan-segan menghukumnya, ujar Rehan sembari menatap keluar, memperhatikan orang-orang yang ia lewati. Saya akan berusaha sebaik mungkin Tuan. Oh iya, mengenai laki-laki yang ditemui Kinara, apa kau sudah mengetahui siapa dia? Tanya Rehan membuat Steve tersenyum kecil. Dia adalah teman SMP Nona Kinara Tuan, namanya Andre Bramasta, seorang dokter yang menangani kakak dari Nona Kinara, jawab Steve. Apa mereka pernah pacaran?
Tanya Rehan. Ia sudah melihat foto yang dikirimkan anak buahnya, foto di mana Andre memegang tangan Kinara. Tidak Tuan, hanya saja sepertinya Dokter Andre sangat menyukai Nona Kinara. Jelas Steve. Steve, jangan biarkan dia menemui dokter itu, titah Rehan. Tapi jika Nona Kinara tak menemui Dokter Andre, bagaimana Nona Kinara bisa tahu keadaan kakaknya? Tanya Steve ragu. Boleh bertemu, tapi tak boleh bersentuhan. Aku tak mau jika laki-laki itu menyentuh istriku, ujar Rehan kesal. Apa Anda cemburu? Tanya Steve ingin melihat reaksi tuannya, meski ia tahu resiko yang akan ia dapat. Lagi, Rehan kembali menendang Steve dari belakang. Lamah-lamah tubuh laki-laki itu mungkin akan membiru. Aku tidak cemburu, aku hanya tak ingin dia berbuat aneh-aneh di belakangku. Dia akan mengandung anakku nanti. Aku tak mau ada laki-laki lain yang menjamahnya dan merusak segalanya. Maafkan saya, Tuan. Kau memang bodoh, Steve. Kau bodoh. Iya, Tuan, Anda benar. Saya memang bodoh. Steve hanya bisa mengalah. Untuk yang satu itu juga ia dibayar mahal. Aku mengakuinya juga ternyata. Jika saya tak mengakuinya, Anda akan menendang saya lagi, batin Steve. Sesampainya di perusahaan, Rehan langsung masuk ke ruangannya. Menurut informasi dari Steve, ada tamu yang sudah menunggu dari 1 jam yang lalu di ruangannya. Anda tak perlu menghadapi mereka, Tuan. Biar saya saja, kata Steve tak ingin terjadi keributan karena tamu yang datang sangatlah berbahaya bagi kewarasan. Aku sedang bahagia, jadi aku akan melayani mereka. Steve hanya bisa melongo saja, lalu menetralkan kembali raut wajahnya. Bahagia? Kenapa bahagia tuannya ini mengerikan dari kemarin-kemarin? Bahagia tuannya ini sangat suka menyakiti punggungnya. Kau sudah datang, Ray? Tanya Steve membuka pintu. 2 tamu itu langsung berdiri. Rehan pun tak menjawab dan memilih masuk lalu duduk di kursi kebesarannya. Katakan, 2 tamu yang tak lain paman dan sepupu dari pihak ayahnya itu langsung duduk kembali. Brian baru saja selesai studi di Amerika. Kau tahu itu kan? Seru Gio menatap keponakan yang ada di depannya. Jadi, tanya Rehan tak tertarik dan memilih menatap layar ponselnya. Dia lulusan universitas terbaik, Ray. Bagaimana jika Brian kerja di sini sebagai sekretarismu? Usul Gio membuat sebuah penawaran. Rehan sontak tertawa-tawa mengejek maksudnya. Paman, apa kau sebegitu berharapnya padaku, Kenapa tidak bekerja di perusahaanmu saja? Tanya Rehan tersenyum sinis. Kau tahu sendiri, Re, perusahaan paman itu tak sebesar perusahaanmu. Lagi pula, perusahaan paman masih berharap darimu juga. Lebih baik Brian kerja di sini di perusahaan inti. Jelas Gio begitu bersemangat setelah bertahun-tahun menunggu anaknya lulus. Ia harus bisa membawa anaknya masuk ke perusahaan Rehan. Hanya karyawan biasa, ucap Rehan, membuat 2 orang di depannya itu bingung. Maksudnya, Re? Tanya Gio. Maksud tuan muda adalah Brian boleh bekerja di sini, tapi hanya sebagai karyawan biasa. Steve langsung menjelaskan karena ia tahu tuannya tak suka mengulang perkataannya. Tidak bisa, Re. Brian ini lulusan universitas terbaik. Dia tak bisa hanya menjadi karyawan biasa. Lagi pula dia ini sepupumu. Gio langsung membantah tak terima. Gaji karyawan biasa di sini bahkan lebih besar dari gaji manajer di perusahaan kecilmu, Paman, kata Rehan tersenyum sinis. Bukan masalah gaji yang diinginkan Gio, melainkan jabatan yang tinggi. Kalau anakmu itu tak mau, ya sudah, aku tak peduli. Setelah mengatakan itu, Rehan pun langsung berdiri. Kau tak bisa semena-mena seperti ini, Rehan. Aku ini pamanmu, bahkan masih berhak atas perusahaan ini. Jangan pernah meremehkan aku, apalagi anakku, teriak Gio, sudah mulai mengeluarkan wajah aslinya.
Maka dari itu jangan pernah meremehkan aku juga, Paman. Aku ini adalah pewaris dari keluarga Wijaya. Perusahaan ini bahkan aku sendiri yang mengembangkannya setelah dediku tiada. Kalian semua para sampah keluarga hanya bisa mengakuinya tanpa pernah memberikan sedikit dedikasi kalian pada perusahaan. Tegas Rehan menatap tajam pamannya itu. Aku ada rapat penting. Kalau kalian mau pulang, kalian tahu kan jalan keluarnya. Oh ya, penawaranku akan ditutup setelah 24 jam. Lanjut Rehan lalu pergi meninggalkan dua laki-laki yang tengah kesal di ruangannya itu. Dasar bajingan, umpat Gio pelan. Kenapa kau hanya diam saja, ha? Tanya Gio pada putranya yang sedari tadi hanya diam. Aku takut dengan Kak Rehan, ayah. Cih, kau memang tak bisa diandalkan. Ayo pulang. Di ruang meeting, para rekan kerja pun sudah duduk di posisinya. Mereka akan memberikan beberapa presentasi untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Wijaya. Saat rapat akan dimulai, Rehan menerima sebuah pesan dari anak buahnya. Laki-laki itu pun langsung membuka pesan itu dan melihat beberapa foto yang dikirimkan anak buahnya. Foto Kinara yang tengah berbincang dengan Dr. Andre di rumah sakit. Terlihat wanita itu tertawa lepas saat berbincang dengan Dr. Andre. Steve yang melihat itu hanya menghela nafas berat. Ia sudah mengatakan pada anak buah yang mengawasi Kinara agar mengirimkan foto atau apapun itu padanya terlebih dahulu. Sekarang tuannya terlihat marah. Itu dapat Steve lihat dari ponsel yang digenggam sekuat tenaga oleh tuannya hingga membentuk urat-urat tangan. Padahal ini adalah meeting penting. Steve harap tuannya tak mengacaukannya lagi. Rehan pun mengkode agar Steve mendekatkan wajahnya. Bawa wanita itu kemari. Tita Rehan yang hanya bisa didengar oleh asistennya itu. Membawa Kinara ke perusahaan, apakah itu tidak masalah, pikir Steve.